Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membahas bab tentang masalah al-qada wal qadar dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan sampai pembahasannya pada masalah tidak mesti apa yang Allah takdirkan adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan tidak mesti yang Allah cintai, yang Allah sukai, kemudian Allah takdirkan. Sesatnya Qadariyah dan Jabriyah karena tidak memahami masalah ini. Yani kalau Allah ciptakan, kata Jabriyah, berarti baik. Berarti Allah suka. Kalau Allah takdirkan, berarti Allah suka. Maka Jabriyah sesat, mengira kekafiran yang ditakdirkan oleh Allah, Allah sukai. Allah menakdirkan adanya iblis, Allah menakdirkan adanya kekafiran, Allah menakdirkan adanya kerusakan-kerusakan. Apakah Allah suka kerusakan? Suka dengan iblis? Atau suka kepada berbagai macam kekafiran? Tidak. Dan jawabannya sangat tegas dalam Al-Quran. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Ayatnya menyatakan dan Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjuluki iblis dengan al-marjum, mal'un, yang dilaknat, yang dirajam, yang artinya Allah tidak suka dan Allah benci dia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti apa yang terjadi dari kerusakan-kerusakan juga bukan berarti Allah suka. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Sehingga yang Allah takdirkan kadang Allah cintai, kadang tidak. Dan apa yang Allah cintai belum tentu ditakdirkan. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah suka kebaikan terhadap orang saleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang menimpakan padanya kejelekan sebagai ujian. Bahkan ketika Allah mau mencabut nyawa seorang mukmin, waliullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan ada dalam Arba'in Nawawiyah, bahwa dikatakan aku paling susah untuk mencabut seorang yang saleh, yang dia tidak suka kematian, sedangkan aku ingin menakdirkan kematian dia hari itu. Berat bagi Allah SWT untuk mencabutnya. Karena Allah
sayang kepadanya. Tetapi mau tidak mau harus takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kok bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmah segala sesuatu. Ini ditakdirkan iblis. Padahal Allah tahu iblis akan membangkang, iblis akan menjadi makhluk yang paling rusak, yang paling bejat, yang paling menentang Allah, paling sombong. Allah tahu. Bukan tidak tahu, tapi sengaja Allah takdirkan. Allah ciptakan. Karena Allah tahu hikmah di balik itu. Adanya godaan bagi manusia, adanya ujian bagi kaum muslimin, adanya penghalang-penghalang untuk orang berjalan di jalan yang lurus, supaya mereka teruji dengan itu, apakah mereka lulus atau tidak lulus. Karena menjadi godaan-godaan, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Berarti kejelekan-kejelekan yang ditakdirkan sesungguhnya karena kebaikan di balik itu. Kejelekan-kejelekan yang ditakdirkan adalah karena kebaikan yang Allah kehendaki di balik itu semua. Ini hikmah-hikmahnya. Sudah disebutkan kemarin rinciannya. Min dzalika annahu khalaqa iblis. Di antaranya Allah menciptakan iblis allati huwa madatun li fasadil adyan. Yang iblis tentunya adalah makhluk yang menyebabkan kerusakan-kerusakan agama. Bahkan kerusakan para pengamalan-pengamalan para hamba. Kerusakan akidah. Kerusakan berbagai macam kehendak-kehendak mereka. Rusak gara-gara syaitan. Tetapi Allah ciptakan. Kenapa demikian? Karena hikmah yang Allah sukai. Apa hikmah yang Allah sukai? Adanya perjuangan. Adanya kesabaran dengan godaan syaitan. Adanya istiqomah pada seorang mukmin walaupun digoda oleh syaitan. Ini yang Allah sukai. Minha an yadhar lil ibad qudrat Rabbi ta'ala. Juga di antara hikmah penciptaan segala macam yang jelek-jelek adalah Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Maha bisa. Jangan dikira Allah tidak bisa mengangkat air laut dan menimpakannya kepada kalian untuk seluruh negeri habis. Bagi Allah bisa. Kerusakan itu bukan kerusakan itu. Kerusakan. Tetapi ketika mereka menganggap enteng masalah, dikira Allah tidak mampu, maka Allah tunjukkan kekuasaannya bahwa Allah Maha bisa. Allah takdirkan kejadian tsunami atau sejenisnya. Allah timpakan gempa bumi yang dahsyat yang meruntuhkan seluruh negeri. Ini semua idhar quwwatillah. Allah menunjukkan kekuatannya dan Allah menunjukkan bahwa Allah Maha bisa. Jangan sampai dikira oleh orang-orang bodoh bahwa Allah seperti Tuhannya Majusi. Majusi memiliki dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang hanya bisa menciptakan yang baik-baik, tapi nggak bisa menciptakan yang jelek-jelek. Sedangkan Tuhan gelap hanya bisa menciptakan yang jelek-jelek, nggak bisa menciptakan yang baik-baik. Tentunya orang-orang kafir Majusi, Tuhannya hanya Tuhan khayalan mereka. Mereka menghayalkan adanya Tuhan terang, Tuhan gelap. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik saja, yang jelek tidak Allah ciptakan. Allah takdirkan yang baik-baik saja, yang jelek Allah tidak takdirkan. Nanti dikira oleh mereka orang-orang juhala dari kalangan Majusi dan sejenisnya, mengira tidak mampu menciptakan yang jelek. Dikira Allah tidak mampu untuk menakdirkan kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, bencana-bencana. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan terang, menciptakan pula gelap. Allah menciptakan siang, menciptakan pula malam. Allah menciptakan yang baik, Allah menciptakan pula yang jelek. Apa maknanya? Maknanya wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal khallaqul alim. Artinya Allah Maha Kuasa menakdirkan apapun yang baik maupun yang jelek. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, menciptakan makhluk yang baik-baik maupun menciptakan makhluk yang jelek. Menciptakan malaikat, Allah bisa juga menciptakan iblis. Allah menakdirkan orang mukmin, Allah bisa pula menakdirkan orang jadi kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa minha Duhur athari asma'ihil qahariyah.
مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. Poin berikutnya, bahwasanya Allah menakdirkan yang jelek-jelek tadi untuk menunjukkan nama-nama Allah yang maha tinggi. Seperti Al-Qahhar, Allah yang menguasai secara mutlak. Al-Muntaqim, Allah memiliki sifat membalas. Dan balasan Allah sangat dahsyat. Wal-Adl, dan Allah memiliki sifat adil, keadilan. Wad-Dar, dan Allah bisa menciptakan madarat, kejelekan. Ini sifat Allah, Ad-Dar, An-Nafi' Wad-Dar. Lihat. Berhala-berhala mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala mencercanya bahwa itu tidak memiliki kekuatan apapun, apa kata Allah? La yanfa' wa la yadur. Iya kan? La yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat. Berhala. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yanfa' wa yadur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat, bisa pula memberikan madarat, bisa menakdirkan yang baik, bisa pula menciptakan yang jelek-jelek. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Hikmahnya kalian manusia, kita semuanya kaum muslimin, hendaklah berharap kebaikan yang Allah takdirkan dan takut dari kejelekan yang Allah timpakan. Kan begitu. Karena lihat hikmahnya. Maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat An-Nafi' Wad-Dar. Yang bisa memberikan manfaat dan bisa pula memberikan kejelekan. Taib, kenapa berhala-berhala disembah? Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa tempat-tempat keramat disembah? Kenapa pohon-pohon keramat disembah, kuburan keramat disembah oleh mereka? Datang berduyun-duyun dari pelosok-pelosok negeri mendatangi tempat tersebut. Kenapa? Karena mereka berpikir, meyakini dengan keyakinan batil, keyakinan kufur, bahwa benda tersebut bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Kalau kita bersikap baik kepadanya, kalau kita memberikan sesajen-sesajen kepadanya, kalau kita menyembahnya, kita dapat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita meremehkannya, menghinakannya, atau kita tidak menjaga kesuciannya, maka dia akan menimpakan kepada kita kejelekan-kejelekan. Iya kan? Ini yang diyakini oleh mereka, sehingga mereka menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon, menyembah benda-benda segala macam yang dianggap keramat. Ternyata karena keyakinan benda tersebut yanfa' wa yadur. Ternyata benda-benda tersebut la yanfa' wa la yadur. Ternyata benda-benda tersebut enggak ngaruh sama sekali, enggak bisa memberikan rezeki, enggak bisa pula menimpakan bencana. Jangan khawatir. Walaupun mereka menakut-nakuti, kalau kamu berani mencercanya, kamu akan kualat, kamu akan kesabet, kamu akan ketimpa ini, ketimpa itu. Katakan pada mereka, inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Silahkan berikan rencana-rencana jelek apapun. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Muslimin yang saya hormati. Berarti mereka meyakini berhala-berhala tadi memiliki sesuatu sehingga mereka menyembahnya. Yaitu sesuatunya adalah yang fa' wa yadur. Maka Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memberikan manfaat dan benar-benar bisa menimpakan madarat, tentunya Allah mengenalkan dirinya dengan bukti-bukti. Allah timpakan kaum 'Ad, kaum Tsamud dengan berbagai macam azab. Allah goncangkan, Allah jadikan gempa, Allah timpakan mereka dengan berbagai macam bencana, hujan batu, kebanjiran dan sebagainya. Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah, dan Allah balik negeri kaum Lut. Allah angkat negerinya dan Allah balik. Bahkan sampai dikatakan dalam riwayat, nubahu kilabihim, gonggongan anjingnya dan kokok ayam jagonya terdengar di langit karena tingginya diangkat. Dan kemudian ditimpakan dalam keadaan terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah timpakan pada mereka hujan batu. Amtarna alaihim hijaratan
Kami timpakan pada mereka hijarah, batu-batu kata Allah. Allah menunjukkan bahwa Allah bersifat qahhar. Dan Allah menunjukkan bahwa Allah bersifat adil. Dan Allah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat membalas. Ini hikmah-hikmah kenapa Allah ciptakan kejelekan-kejelekan. Wa minha, yang berikutnya, zuhuru athari asma'il hikmah wal khibrah fa innahul hakimul khabir. Juga Allah menciptakan kejelekan-kejelekan karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan asar, bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh dari nama-nama Allah yang memiliki hikmah dan memiliki khibrah. Artinya Allah memiliki nama Al-Hakim dan Al-Khabir. Al-Hakim maha memiliki hikmah. Al-Khabir maha memiliki ilmu pengetahuan, tahu ini akibatnya itu akibatnya ini. Allah maha tahu. Khabir memiliki khibrah. Fa innahul hakimul khabir alladhi yada'al asya'a mawdi'aha. Allah tahu dan Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Kenapa terjadinya tsunami di Aceh? Mesti ada hikmah di balik itu dan pasti Allah Maha Adil dan pasti tepat, nggak akan salah. Kenapa terjadi pula di Bantul? Walaupun tidak besar. Karena sesuatu yang tidak mungkin salah Allah timpakan. Dan tidak mungkin keliru Allah takdirkan. Semuanya memiliki hikmah-hikmah. Ini juga Allah sengaja takdirkan kejelekan-kejelekan. Tadi sebagai apa? Sebagai pengetahuan bagi manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah dan sifat khabir. Maha Hakim wal Khabir. Wa yanziluha manazilaha la'iqah biha. Allah letakkan di tempat-tempatnya yang cocok. Fala yadha' asy-syai' fi ghairi mawdi'ihi, maka Allah tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Wala yunziluhu fi ghairi manzilatihi, tidak mungkin Allah letakkan pada tempat yang bukan tempatnya, tidak mungkin. Allati yaqtadhiha kamala ilmihi wa hikmatihi wa khibratihi, yang semua itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan hikmah Allah, dan kesempurnaan khibrah Allah Subhanahu wa taala. Khibrah kalau pada bahasa manusia pengalaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh pengalaman. Allah Maha tahu apa yang terjadi. Khibrah kalau pada manusia, Masya Allah, ini khabir. Artinya dia tahu dengan pengalaman-pengalaman kalau ini artinya akan begitu. Kalau ini akan begini. Itu khabir dalam bahasa manusia dengan manusia. Tetapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala khabir, enggak perlu pengalaman, Allah tahu bahwa ini kalau ditimpakan akan terjadi ini. Kalau musibah ini timpakan di daerah ini, maka akan terjadi kebaikan ini. Semua itu kebaikan-kebaikan yang merupakan akibat dari kejelekan tadi. Berarti ini Subhanahu wa taala Maha tahu, khabir, bahwa dengan musibah tadi akan terjadi sekian banyak kebaikan. Sekian banyak kebaikan. Bahkan di samping kebaikan buat mereka-mereka yang diuji, juga untuk mereka-mereka kaum muslimin yang di luar tempat musibah. Apakah membantu atau tidak membantu? Apakah membela atau tidak membela? Apakah mengambil pelajaran atau tidak mengambil pelajaran? Itu semua hikmah. Dan Allah Maha tahu. Fahuwa a'lamu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Haitsu yaj'al risalatah, maka Allah tahu di mana meletakkan risalah kenabian. Mereka menuntut, Yahudi misalnya menuntut, kenapa dia yang dijadikan nabi, kenapa enggak jadi dari bangsa kami? Kami kan bangsa ningrat, kami kan bangsa yang lebih hebat, lebih berpengetahuan, lebih alim, kami punya kitab dan seterusnya. Allah jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lam haitsu yaj'al risalatah. Allah Maha tahu di mana Allah letakkan risalah tadi. Kepada siapa diberikan risalah tadi, Allah Maha tahu.
Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad." Allah melihat hati-hati para hamba, wa ra'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melihat hati-hati para hamba. Ternyata Allah melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hamba. Fakhtara li nafsihi, maka Allah pilih dia untuk dirinya sebagai rasul. Allah Maha tahu. Sebaliknya, Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib. Kenapa? Allah Maha tahu ada sesuatu yang tidak pantas dia diberikan hidayah kepadanya. Abu Jahal, Amr bin Hisham, Allah tidak berikan hidayah. Tidak takdirkan dia jadi mukmin. Allah tahu ada apa di balik itu semua. Kita tidak tahu hikmah di balik itu, sehingga kadang-kadang kita berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohan. Kenapa kok Abu Thalib tidak diberi hidayah? Abu Thalib kan baik. Di matamu yang bodoh, yang terbatas, menyatakan bahwa dia baik. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di balik apa yang kalian tidak tahu. Dan Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Apa? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya untuk menghibur beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang menakdirkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini di antara hikmah. Di antara sekian banyak hikmah, salah satunya adalah hikmah untuk menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang mengajak mereka kepada tauhid, kepada hidayah. Ada yang mau, ada yang tidak. Mau dan tidaknya dengan takdir siapa? Mau dan tidaknya dengan takdir siapa? Dengan takdir Rasul? Bukan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah betapa berharapnya kalau pamannya Abu Thalib masuk Islam. Betapa semangatnya, betapa inginnya. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Itu kalimat yang aku akan membela engkau nanti yaumul qiyamah. Harapan tinggi dari Rasulullah SAW tidak menjadikan beliau dapat hidayah. Tidak menjadikan Abu Thalib dapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah, yakni menakdirkan hidayah kepada orang yang kau cintai, enggak bisa. Tapi Allah yang menakdirkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang namanya hikmah. Ini yang namanya perkara-perkara yang merupakan suatu kebaikan di balik kejelekan yang Allah takdirkan. Allah takdirkan dia tidak dapat hidayah. Ternyata ada hikmah di dalamnya. Qal wa a'lam biman yasluh liqabuliha wa yashkuruhu 'ala intihaiha ilaih. Dan Allah juga Maha tahu siapa yang pantas menerima hidayah tersebut. Siapa yang akan bersyukur kalau dikasih. Allah tahu. Ini kalau dikasih akan bersyukur. Yang ini kalau dikasih akan tambah jauh. Tambah kufur. Wa yashkur 'ala intihaiha ilaih. Allah tahu siapa yang akan bersyukur kalau berakhir kepadanya hidayah. Wa alam biman la yasluh lidzalik, dan Allah juga Maha tahu siapa yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Falau qaddara 'adamul asbabil makruhah la ta'attalat hikamun katsirah. Kalau saja ditakdirkan tidak ada sebab-sebab yang tidak disukai, kalau ditakdirkan tidak ada sesuatu pun yang tidak disukai oleh manusia, semuanya disukai, la ta'attalat hikamun katsirah,
akan hilang sekian hikmah yang katsirah, yang sangat banyak sekali. Bisa dibayangkan. Kalau nggak ada musibah, nggak ada kejelekan, nggak ada penyimpangan, nggak ada, semua yang jelek-jelek nggak ada. Semuanya disukai semua oleh manusia. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. La ta'attalat hikamun katsirah, akan terlantar, akan hilang semua hikmah, hilang semua hikmah. Akhirnya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, ngapain semua sudah baik? Nggak ada dakwah, ngapain semua sudah baik? Nggak ada perjuangan, ngapain sudah baik semua? Nggak ada jihad, ngapain nggak ada orang kafir? Nggak ada, semuanya nggak ada. Maka hikmah-hikmah tadi semuanya lenyap kalau ditakdirkan semuanya jadi baik. Walafatat masalih adidah, dan akan hilang sekian maslahat-maslahat. Walau atalat tilkal asbab lima fiha minasyarr, kalau tidak ada sebab-sebab yang padanya ada kejelekan-kejelekan, la ta'attalal khair alladhi huwa a'zam minasyarr. Perhatikan ucapan beliau rahimahullah. Kalau enggak ada sebab-sebab yang jelek, kalau enggak ada sebab-sebab yang tidak disukai oleh manusia, atau sebab-sebab yang di dalamnya mengandung kejelekan-kejelekan, niscaya kebaikannya pun akan enggak ada. Kebaikannya pun akan sirna. Nah, kalau kebaikan sirna, baik mana kebaikan dengan kejelekan? Karena kebaikan lebih tinggi nilainya. Kalau kebaikan itu sirna gara-gara enggak ada kejelekan, tentunya itu adalah bukan hikmah. Jelas? Atau perlu contoh? Karena contoh supaya gampang, supaya gamblang. Kalau tadi ditakdirkan semuanya baik, semuanya beriman, berarti nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Baik, amar ma'ruf nahi munkar dengan kejelekan tadi, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi amar ma'ruf. Maka tidak apa-apa ada kejelekan sedikit supaya tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak ada orang kafir, apa ada jihad? Nggak ada. Padahal jihad kebaikan yang sangat tinggi, darwatu sanamil Islam, nggak ada perjuangan. Padahal perjuangan fi sabilillah adalah kebaikan yang sangat tinggi, darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Baik mana jihad yang merupakan kebaikan dengan kekufuran tadi? Tentunya lebih tinggi kebaikan. Alhamdulillah. Maka ada kekafiran. Tetapi kemudian dengan itu, dengan sebab adanya kekufuran, tegaklah jihad. Tegaklah dakwah. Tegaklah amar ma'ruf nahi munkar. Tegaklah perjuangan. Yang semua itu adalah ibadah yang aliyah. Ibadah yang sangat tinggi. Yang merupakan darwatu sanamil Islam. Itu baru amalan-amalannya. Belum sisi ujiannya. Kalau dia dalam keadaan soleh, baik. Tapi semuanya soleh, semuanya baik. Apakah ada ujian? Tidak ada. Kalau nggak ada ujian, seberapa nilainya orang ini? Seberapa nilainya orang ini? Baik, ya nggak ada kelebihan apa-apa. Oh, semuanya juga baik. Nggak diuji. Coba. Kalau dia benar-benar baik, diuji. Baru kelihatan baiknya baik beneran atau baik setengah, separuh, seperapat, berapa persen kebaikannya. Maka Allah SWT dengan hikmahnya menakdirkan ujian. Allah ciptakan iblis dan Allah goda mereka semuanya. Yang baik-baik tadi. Yang ini susah untuk digoda. Masya Allah. Ini hebat. Yang kedua agak sulit tapi kena sedikit. Yang ketiga, yang keempat mulai menurun-menurun. Bahkan yang sebagian besar gampang mudah digoda. Berarti sangat ringan imanannya. Tapi kalau nggak ada iblis, nggak ada syaitan, apa yang terjadi? Semuanya baik. Dan nggak terlihat seberapa kebaikan mereka. Taib diuji lagi. Dengan jihad fisabilillah. Berangkat. Saya berangkat perang. Kalau saya kena saya mati. Ngapain berangkat? Karena imannya ternyata lemah. Maka dia berpikir takut mati. Hubbud dunya.
cinta pada dunia, maka dia kalah dalam ujian dan seterusnya. Ini hikmah yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan segala macam kejelekan-kejelekan tadi. Sungguh keadilan Allah, sungguh kebijakan Allah dan hikmah Allah menakdirkan kejelekan-kejelekan, kekufuran adanya orang kafir, orang fasik. Itu adalah kebaikan dari Allah sehingga muncul perjuangan, ujian, jihad, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, semua tegak. Dan semua itu kebaikan. Kalau kejelekan-kejelekan tadi tidak ada, ini kebaikan-kebaikan besar tadi nggak ada juga, maka itu sungguh bukan hikmah sama sekali. Kembali kepada kitab-kitab. Wa hadza kasyamsi wal matari wal riyahi allati fiha min al masalih ma huwa ad'af ma yahsul biha min asy-syarr. Maka gambarannya seperti matahari. Kalau dibilang ada kejelekannya, ya ada. Bahkan sebagian kita selalu ngeluh, aduh panas ya, Cirebon panas banget ya. Iya. Nanti ketika kamu nyuci, kamu berharap matahari bersinar terang kayak di Cirebon. Iya kan? Pengen cepat kering. Ketika kalian dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, ternyata butuh matahari. Taib, kalau dihitung kejelekan disebabkan matahari dengan kebaikan yang disebabkan matahari, mana yang lebih besar? Ya tentunya kebaikan lebih besar. A'zam. Kalau dijadikan dunia ini malam terus menerus, karena kalian ngeluh terus, kepanasan ya sudah, nggak pakai matahari, sebulan saja. Apa yang terjadi? Wallah, manusia akan mati kedinginan. Demi Allah, akan tertutup dunia ini seluruhnya dengan salju. Habis. Di kutub utara itu dan kutub selatan yang saljunya demikian tebalnya, itu matahari masih muncul sebentar. 6 bulan sekali, tingginya hanya beberapa galas saja. Terus turun lagi, hilang lagi. 6 bulan keluar, 6 bulan gelap. Itu sudah kayak gitu saljunya. Masih ada matahari. Ternyata saljunya seperti itu. Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Apa jadinya? Demikian pula sebaliknya. Kalau kalian mengeluh kedinginan, kemudian dibikin siang terus menerus, juga binasa, hancur. Maka dikatakan kasyamsi wal matar. Sama seperti matahari, seperti hujan. Hujan turun, ada yang mengeluh becek lah, ada yang mengeluh longsor lah, ada yang mengeluh. Tapi di samping mereka yang mengeluh, ada yang bersyukur, alhamdulillah. Salatil audiyah, Masya Allah, wal anhar, alhamdulillah, lembah-lembah berair, alhamdulillah, al-abar, sumur-sumur berair, alhamdulillah. Pohon-pohon semua tumbuh subur. Alhamdulillah sawah tersirami. Alhamdulillah mereka bersyukur. Tapi kita lihat berapa banyak yang mendapatkan keuntungan dan berapa banyak yang mendapatkan kerugian dengan hujan. Tentunya lebih banyak yang mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada yang mendapatkan kejelekan-kejelekan. Dikatakan selanjutnya allati fiha wariyah, dan juga angin. Angin bertiup. Orang yang sedang menjemur kertas-kertas terbang semua, marah-marah dengan angin. Ternyata mereka yang menunggu angin, karena memang pohon-pohonnya dia kawinnya adalah dengan bantuan angin. Alhamdulillah, angin bertiup. Kata mereka julukannya angin mangga. Sebab kalau sudah angin itu datang keras, mangga berbunga semua dan kemudian berbuah semua. Kalau tidak berhasil panennya. Mereka bersyukur. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa ketika angin bertiup. Ya Allah, inni as'aluka khaira hadzal ri wa khairu ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, aku meminta kebaikan pada angin ini dan kebaikan yang terkandung dalam angin ini, dan kebaikan yang engkau utus angin ini untuknya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini
dan kejelekan yang terkandung di dalamnya, dan kejelekan yang engkau takdirkan angin ini untuk mengenainya. Meminta kebaikan yang Allah takdirkan dengan angin itu, dan berlindung dari kejelekan yang disebabkan angin tersebut. Karena tahu, yang namanya angin ketika bertiup, membawa kebaikan sekaligus membawa kejelekan. Bagi yang ini jadi baik, bagi yang itu jadi jelek. Tetapi tetap kita yakin, kebaikannya lebih dominan. Kebaikannya lebih dominan. Bahkan angin yang dahsyat sekalipun, yang menerbangkan genteng-genteng seseorang, rumah-rumah penduduk dan sebagainya, ternyata itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sengaja kami timpakan, kata Allah, kepada mereka azab yang ringan, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Baik apa enggak baik? Baik. Diingatkan itu baik. Kita saja yang katanya cinta pada anak-anak kita, kadang-kadang kita menimpakan kejelekan pada anak kita. Iya Pak, ya. Kita cintanya bukan main. Tapi karena cintanya kita suntik dia. Oh, sekali lagi. Karena sayangnya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang lagi, wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah ingin mereka kembali. Allah timpakan dengan berbagai macam bentuk azab. Apakah angin ribut, atau kebanjiran, atau longsor, atau apapun. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Berarti kebaikannya, Masya Allah, menimpa kaum muslimin agar bersyukur. Kejelekannya pun menegur mereka. Dan itu bagi Allah mudah. Bersama-sama. Dengan satu angin yang sama. Bagi kaum tersebut sebagai keuntungan, bagi kaum yang lain sebagai adab dan peringatan yang dua-duanya baik. Dua-duanya hikmah. Allati fiha al-masalih ma huwa ad'af ma yahsul biha minasyarr. Pada matahari, pada hujan, pada angin, semua terkandung maslahat-maslahat yang ad'af, yang berlipat-lipat kali dari apa yang terjadi dari kejelekan-kejelekan padanya. Karena kejelekan yang ada padanya dengan kebaikan, lebih banyak kebaikan berlipat-lipat kali. Wa minha, dan yang berikutnya lagi, husulul ubudiyah al-mutanawwi'ah allati laula khalaqa iblis lama hasalat. Yang berikutnya adalah kenapa Allah takdirkan kejelekan-kejelekan? Agar terjadi peribadatan-peribadatan yang bermacam-macam. Yang kalau Allah tidak ciptakan iblis, peribadatan itu tidak terjadi. Fa inna ubudiyatal jihad min ahabbi anwa'il ubudiyah ilaihi subhanahu. Karena peribadatan dalam bentuk jihad itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana an-nas kulluhum mu'minin lata'attalat. Kalau ternyata manusia seluruhnya muslimin, mukminin, maka enggak ada jihad. La ta'attalat hadhihi al-ubudiyyah wa tawabi'aha. Akan hilang peribadatan-peribadatan tadi dan akan hilang pula yang berkait dengannya. Apa itu yang berkait dengannya? Minnal muwalati lillahi subhanahu wa ta'ala wal mu'adati fihi. Yang berkait dengan jihad adalah kecintaan, loyal, kesetiaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kebencian dan permusuhan pada anak buah iblis, orang-orang kafir. Wa ubudiyatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Demikian pula peribadatan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. La ta'attalat, akan hilang. Demikian pula kalau kejelekan tadi bukan pada orang lain, dosa tadi terjadinya pada kita. Ada hikmah atau tidak ada hikmah? Tetap ada hikmah. Supaya kamu beristighfar. Supaya kamu beristighfar. Kalau dia tidak berbuat dosa terus, sama sekali gak berbuat dosa, mungkin dia akan berkata, ngapain istighfar? Iya kan? Sehingga dalam Sahih Muslim disebutkan satu hadis yang kalau salah dipahami mengerikan. Yang membawa atau menyebabkan salah pahamnya murji'ah sehingga jadi sesat. Hadis qudsi, kata Nabi SAW, bahwa Allah menyatakan, kalau kalian tidak berbuat dosa, kami akan ganti kalian dengan kaum lain
yang berbuat dosa dan kemudian beristighfar padaku. Apa maknanya ini? Maknanya suruh berbuat dosa? Hati-hati. Ini salah paham besar. Yani kalau kalian kalau kalian la tudnibun, kalian tidak berbuat dosa, insya Allah akan ganti kauman. Kalian akan diganti kaum lain yang akhirin yudnibun wa yastaghfirun. Akan diganti kaum lain yang berbuat dosa kemudian beristighfar padaku, kata Allah Taala. Tentunya maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta pada istighfar kalian. Allah suka, Allah gembira dengan peribadatan kalian dalam bentuk taubat, dalam bentuk istighfar. Maka kalau kalian tergelincir, jangan putus asa. Minta ampunlah pada Allah. Kalau kalian tergelincir dalam dosa, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka. Dan itu adalah manusiawi. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ada kesalahannya, kekeliruannya. Para tabi'in ada, para tabi'in ada, para imam ada. Hanya karena mereka adalah mukminun dengan hakikat iman, maka sangat sedikitnya kesalahan mereka, tetapi sangat banyaknya istighfar mereka. Sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dibandingkan dengan generasi setelahnya, sungguh sangat kecilnya dosa-dosa mereka, sangat sedikitnya dosa-dosa mereka, dan sangat banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi mereka lebih takut pada Allah, mereka lebih banyak menangis pada Allah, mereka banyak istighfar, sedangkan kita tenang-tenang saja, seakan-akan kita nggak pernah berbuat dosa. Berkata seorang sahabat, sungguh demi Allah, kami melihat kalian melakukan satu dosa yang kalian anggap enteng seperti lalat di hidung kalian. Kemudian kalian berkata hakada. Berkata hakada ini berisyarat dengan tangan begini. Menerbangkan lalat tadi. Padahal dosa yang sama di masa kami. Seperti gunung yang akan menimpa kami. Kami sangat takut. Lihat. Apa yang membedakan keadaan dua generasi tadi? Generasi para sahabat melihat dosa yang sama. Seperti gunung yang akan menimpanya. Ketakutan, menangis, meratap. Ya Rabb, astagfirullah, astagfirullah. Sedangkan generasi-generasi berikutnya ketika berbuat dosa yang sama. Menganggapnya seperti lalat yang ada di hidungnya. Diginikan saja selesai. Yang membedakan adalah iman yang ada dalam hatinya. Semakin tinggi imannya, semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang sekarang lebih parah lagi. Tidak menganggapnya seperti lalat. Menganggapnya gak ada apa-apa. Menganggap gak pernah terjadi apapun. Tenang-tenang saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ketergelinciran, dosa-dosa agar kalian beribadah pada Allah dengan bentuk istighfar, minta ampun, taubat, menyesal, menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ibadah-ibadah yang tinggi. Wa ubudiyatul isti'adha billahi an yujirahu min aduwihi wa ya'simuhu min kaidihi wa adahu. Dan juga ibadah dalam bentuk isti'adha. Dalam bentuk isti'adha, meminta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kalau enggak ada syaitan. Kalau enggak ada setan, enggak ada makhluk jahat yang bernama iblis. Apakah kita akan berlindung? Berlindung dari apa? Dari orang jahat? Tidak ada orang jahat. Orang baik semua. Lihat. Dengan adanya orang-orang yang jahat, yang jelek, yang menggoda, adanya iblis, adanya syaitan, adanya makhluk-makhluk yang menggoda ke arah yang sesat, maka kita beribadah dengan sekian ibadah tadi. Jihadnya, amar ma'rufnya, nahi munkarnya, termasuk istighfarnya kalau kita kalah. Astagfirullah, kenapa saya terbawa? Atau juga berlindung kepada Allah dengan ta'awud, dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minhum. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mereka. Orang-orang yang jahat itu. Wa adahu, dari gangguan mereka, dari gangguan iblis, agar dilindungi kita dari tipu dayanya, dari gangguan-gangguannya. Ila ghairi dzalika minal hikami allati tu'jizul 'uqul 'an idrakiha, dan lain-lainnya dari hikmah-hikmah yang akal kita enggak mampu untuk mengumpulkan seluruhnya. Sangat banyak sekali. Sehingga kita harus yakin
Bertambah yakin bahwa semua yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah yang baik di baliknya. Kul syai' fil salih. Semuanya ada maslahat. Semuanya ada maslahat. Semuanya ada kebaikan-kebaikan. Wa in qila fa hal kana yumkin wujudu tilkal hikam biduni hadhil asbab? Pada soalun fasid. Kalau ada pertanyaan, apakah mungkin adanya hikmah-hikmah tanpa sebab-sebab itu? Fahada soalun fasid. Maka ini adalah pertanyaan yang rusak. Wa huwa fardu wujudil malzum biduni lazimihi. Bagaimana mungkin ada sesuatu akibat tanpa penyebabnya? Kafardi wujudil ibn bidunil ab. Maka tentunya sama dengan anggapan kalian adanya anak tanpa bapaknya. Bagaimana mungkin? Adanya anak karena sebab ada bapak ibunya. Maka lahirlah seorang anak. Wal harakah bidunil mutaharrik. Gerakan tanpa sebab yang menggerakkan. Mungkin terjadi? Tidak mungkin. Wa taubah bidunit taib. Orang taubat tanpa dosa. Apa mungkin? Apakah mungkin orang dalam keadaan menyesal perbuatan, ternyata perbuatannya baik semua?